Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 17 Juni tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 8 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kalian kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Atas kehendak sendiri, mereka minta dengan mendesak kami, agar mereka pun diperkenankan ikut memberi pelayanan kepada orang-orang kudus. Dan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kalian dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang hendaknya kalian kaya dalam pelayanan kasih ini, sebagaimana kalian kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, tetapi dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih-Mu, karena kalian telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kalian, supaya karena kemiskinannya kalian menjadi kaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian,
karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kasih yang melampaui batas. Sebuah kota kecil, ada seorang lelaki tua bernama Pak Thomas yang bekerja sebagai tukang kebun di gereja. Setiap hari, ia menyapu halaman dan merawat bunga dengan penuh kasih. Namun, ada seorang pemuda bernama Rico yang sering mengejeknya, bahkan kadang-kadang sengaja mengotori halaman yang baru dibersihkan. Pada suatu hari, Rico mengalami kecelakaan dan kakinya terluka parah. Ia harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Tanpa banyak bicara, Pak Thomas datang setiap pagi ke rumah Rico, membantu membersihkan rumahnya, memasak makanan, dan menemaninya berbincang. Rico heran dan bertanya, "Pak Thomas, kenapa Bapak begitu baik padaku, padahal aku sering menyakiti Bapak?" Dengan tersenyum, Pak Thomas menjawab, "Nak, kasih tidak berhenti hanya karena seseorang berbuat jahat. Kasih sejati selalu melampaui batas kebencian." Rico terdiam. Air matanya mengalir. Sejak hari itu, hatinya berubah dan ia mulai belajar mengasihi orang lain seperti kasih yang telah ia terima. Saudara-saudariku terkasih, Yesus dalam Injil hari ini mengajarkan sesuatu yang radikal. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bukan hal mudah, tetapi inilah standar kasih sejati, kasih yang melampaui batas manusiawi. Santo Paulus dalam 2 Korintus 8 juga mengajarkan kemurahan hati yang luar biasa. Jemaat Makedonia, meskipun dalam kesulitan, tetap murah hati dalam membantu saudara-saudari seiman. Mereka memberi bukan karena berkelimpahan, tetapi karena hati mereka penuh kasih dan sukacita dalam Tuhan. Bagaimana kita menerapkan pesan ini dalam hidup kita? Pertama, kasih yang tidak terbatas. Kita sering mudah mengasihi orang yang baik kepada kita, tetapi sulit mengampuni dan mengasihi mereka yang menyakiti kita.
Yesus mengajak kita untuk melampaui batas ini dengan kasih yang tulus tanpa syarat. Kedua, memberi dengan sukacita. Seperti jemaat Makedonia, kita diajak untuk murah hati, bukan hanya dengan materi, tetapi juga dengan waktu, perhatian, dan kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Ketiga, menjadi sempurna dalam kasih. Yesus berkata, "Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Kesempurnaan ini bukan soal tanpa celah, tetapi tentang terus bertumbuh dalam kasih yang nyata dalam tindakan. Mari kita belajar untuk mengasihi seperti Yesus, yakni tanpa batas, tanpa pamrih, dan penuh sukacita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.